Sebagaimana biasa kita harus kenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini karena mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Nabi SAW. Rugi banget kita nggak kenalan dengan orang-orang terbaik setelah era para nabi dan rasul. Dan sahabat Nabi radhiyallahu taalaan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu, saudaraku yang Allah muliakan, itu lagi-lagi kunyah ya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim dan kunyahnya adalah Abu Musa. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu datang ke Mekah dan beliau masuk Islam. Lalu setelah itu beliau kembali ke kaumnya ke Yaman. Lalu singkat cerita beliau akhirnya hijrah ke Ethiopia, berada di sana dan berhijrah ke Madinah dan datang ke Nabi SAW setelah pembukaan Khaybar, dan beliau sampaikan ke rombongan, dan Abu Musa al-Asy'ari ada di dalam rombongan tersebut, lakumul hijrah marratain, kalian mendapatkan pahala 2 hijrah, atau kalian telah berhijrah 2 kali. Hijratukum ilal Habasyah, yang pertama hijrah kalian ke Ethiopia, ke Habasyah, wa hijratukum ilal Madinah, dan yang kedua hijrah kalian ke kota Madinah. Dan beliau berjuang bersama Nabi di cukup banyak jihad dan peperangan. Di antaranya beliau juga ikut di Ghazwatul Autas. Peperangan Autas itu setelah perang Hunain. Hadirin yang Allah muliakan, beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi mendoakan, Allahumma gfir li Abdillah bin Qais dzanbah, ya Allah ampunilah dosa dan khilafnya Abdullah bin Qais, Abu Musa, didoakan langsung. Wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan karima, dan masukkanlah beliau di hari kiamat ke dalam surga. Subhanallah. Ini sosok langsung dapat doa dari Nabi SAW. Dan beliau, Nabi SAW utus bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin Basrah. Lalu di zaman Uthman bin Affan itu beliau dicopot, dan biasa di zaman itu biasa dijadikan pemimpin sebuah wilayah atau gubernur terus nanti dicopot lagi, itu biasa, itu hal yang biasa. Dan kita sudah sebutkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, dan mereka nggak baper, nggak tersinggung sekali, biasa aja, karena mereka tahu ini cuma amanat aja, cuma ujian, jadi ditunjuk dijalanin, kalau enggak. Lalu ketika diturunkan oleh Uthman, beliau di masa Uthman, beliau pergi ke Kufah dalam rangka mengajarkan dan mendidik mereka dengan ilmu. Yufaqihun nas wa yu'allimuhum. Udah pergi ke Kufah. Jadi udah pindah dari satu amanat ke amanat lain. Pindah dari satu tugas ke tugas lain gitu loh. Sama kayak misalnya kita hari-hari ini udah diberhentikan kan, nah ini diberhentikan juga, nggak usah down, diberhentikan, udah pindah aja yang lain gitu loh. Hidup jalan terus, Allah masih kasih kita kehidupan, Allah masih kasih kita umur, nggak usah terpuruk, dicopot, ya udah pindah aja, cari apa bidang yang kita mampu, apa skill yang kita punya, bagaimana jadi orang bermanfaat. Terus karena ya namanya juga Abu Musa ya, orang sahabat besar dan dipercaya sama Nabi untuk diutus ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal dalam rangka berdakwah. Ini dai-nya Nabi SAW, Nabi yang percaya utus ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal. Hatta talaba ahluha min Uthman an yuwalliyahu alaihim fawallah. Karena sana akhirnya warga Kufah request kepada Uthman bin Affan agar menjadikan Abu Musa sebagai pemimpin mereka. Udah, untuk megang Kufah, jadi gubernur misalnya bahasa kita sekarang. Maka Uthman kembali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Itulah kehidupan, dicopot terus pergi ke sana, terbukti kan kita bermanfaat, naik lagi. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Bagaimana bermanfaat bagi orang. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, dalam hadis Tabrani,
Orang yang paling Allah cintai di antaranya, salah satu ciri-cirinya adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat. Coba kalau Abu Musa terpuruk, kalau enggak, aku tersinggung nih, aku baper nih. Masa di zaman Umar aku dipercaya, di zaman Uthman justru dicopot? Kan hebatan Umar daripada Uthman. Kan gitu logikanya. Kan utamanya lebih tinggi Umar daripada Uthman. Makanya kan banyak sirah para ulama ketika diusir di sebuah negeri, udah pindah. Lalu kasih manfaat lagi ke manusia. Gak berlarut-larut. Ya hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau secara postur itu cukup pendek ya, Abu Musa al-Asy'ari, dan kurus gitu loh. Tapi itu tadi, orang tuh bukan pada posturnya, orang tuh pada imannya, mentalnya, dan manfaatnya. Jadi nggak usah berkecil hati kita yang punya tubuh nggak proporsional, nggak proper gitu. Udah, yang penting nih iman kita, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi innallaha la yanzur ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat jasmani kalian, fisik kalian. Allah nggak lihat bentuk kalian. Ini Abu Musa al-Asy'ari kurus, qasir, wa khafiful jism, kurus. Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Umar itu merequest untuk Umar tuh suka kalau Abu Musa al-Asy'ari itu baca Quran. Makanya, dan bahasanya Umar menarik nih, kata Umar, dzakirna Rabbana ya Abu Musa. Tolong ingatkan kita kepada Rabb kita ya Abu Musa. Tolong baca Al-Quran biar kita semakin ingat sama Allah. Dalam riwayat, syawwiqna ila Rabbina. Buat kami kangen sama Allah, wahai Abu Musa. Subhanallah. Buat kami kangen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar yang udah imannya kayak begitu, itu masih minta Abu Musa, tolong buat kami kangen kepada Rabb kita. Sangat luar biasa dalam beribadah. Sangat luar biasa dalam beribadah. Kata Imam Zahabi, kana sawaman qawaman rabbaniyan abidan mimman jama'al ilma wal amal. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah juga. Qawaman, qiyamul lailnya tuh kuat. Rabbaniyan, Rabbani, imannya kuat, dan mendidik orang tuh step by step. Rabbani, menekankan iman dulu, ketakwaan dulu kepada Allah. Dan beliau adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, dan hatinya bersih, dan menarik lam tughayyirhul imarah. Dan kekuasaan itu nggak merubah jati diri beliau, nggak merubah mental beliau, nggak merubah ketawaduan beliau, nggak merubah hati beliau. Kekuasaan itu nggak berubah. Padahal kita tahu beliau megang beberapa tempat. Tadi kita sampaikan beliau jadi gubernur di Basrah, di Kufah. Tapi ya Abu Musa adalah Abu Musa gitu loh. Dan itu nggak mudah, apalagi jadi pemimpin dan memegang sebuah wilayah. Itulah mengapa beliau ditunjuk sebagai dai oleh Nabi SAW. Dan beliau wafat tahun 44 Hijriah. Ada yang mengatakan di Kufah, ada yang mengatakan di Madinah. Wallahu ta'ala bishawab. Itulah Abu Musa al